Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abai Haki Edukasi. Dan sekarang waktunya belajar kimia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur senyawa. Ini salah satu juga dari rekomendasi temanku. Dan saya akan menjelaskan tentang unsur dan senyawa di video kali ini. Namun sebelum itu jangan lupa jika kalian baru berkunjung di channel saya, klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa update video terbaru yang saya upload. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di comment, and share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu membutuhkan. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi unsur dan senyawa. Nah, materi ini ada di kelas 10. Kalau di buku paket itu ada di bab 3, kemudian kalau di LKS aku dulu ada di bab 1. Tentang struktur atom dan periodik unsur itu materi ada di situ kalau di LKS. Kemudian kalau di buku paket itu tentang materi dan penggolongannya itu unsur dan senyawa ada di materi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dunia ini ada banyak materi, bahkan ribuan sampai jutaan materi yang ada di alam semesta ini. Dan dalam materi tersebut ada yang namanya campuran zat, ada yang namanya zat tunggal. Itu kategori materinya kayak gitu. Nah, di dalam zat tunggal tersebut kategori ada unsur, ada senyawa. Yang nanti akan saya jelaskan di video kali ini. Dan unsur, di dalam unsur itu unsur memiliki logam dan bukan logam, dan ada juga memiliki sifat semi logam. Jadi nanti di video ini saya akan jelaskan mengenai unsur dan senyawa beserta sifat-sifat dari keduanya kayak gitu. Jika kita membuka sebuah kamus, kita menjumpai puluhan ribu kata yang masing-masing memiliki pengertian yang spesifik. Namun semua kata itu tersusun dan terbentuk dari huruf-huruf yang hanya 26 jenis, A sampai Z. Jadi untuk membentuk sebuah kata dan kalimat harus menggunakan huruf. Nah, huruf disinilah dianalogikan sebagai unsur. Dan unsur ini adalah bentuk yang sederhana yang menyusun sebuah materi. Yang sudah saya sebutin tadi, materi itu banyak di alam semesta ini. Karena sebuah unsur ini adalah bentuk sederhana, sehingga tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat-zat lain atau menjadi zat-zat yang lebih sederhana, yang namanya sudah paling sederhana sehingga tidak dapat diuraikan otomatis. Sama seperti kalau misalkan kita analogikan ke dalam huruf. Huruf itu kan ibaratkan unsur A, B, C, D, E dan seterusnya, itu unsur, sehingga tidak bisa diuraikan kembali menjadi sebuah zat-zat yang lainnya gitu. Nah, dalam sistem periodik unsur itu banyak contoh-contoh unsur, dan itu semuanya unsur ya. Unsur adalah misalkan lambang Ag itu adalah perak. Kalau perak itu nama Indonesianya, kalau nama latinnya itu argentum. Ada boron, lambangnya B. Ada C, itu karbon, F, fluorin, H, hidrogen, dan lain sebagainya. Itu sudah tertera di unsur periodik. Yang ada lambang-lambangnya itu namanya unsur. Yang ada di periodik itu namanya unsur. Makanya disebut periodik unsur. Kita beranjak kepada sifat-sifat sebuah unsur. Dalam sebuah unsur itu memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama itu logam. Unsur yang termasuk logam antara lain adalah nomor 1
semua unsur golongan 1A kecuali hidrogen itu memiliki sifat logam. Yang kedua, semua unsur golongan 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B itu masuk ke sifat unsur yang logam. Kemudian yang ketiga, semua unsur golongan 3A kecuali unsur boron atau B itu termasuk logam. Nomor 4, golongan 4A hanya unsur Sn dan Pb yang masuk ke logam. Sn timah sama Pb timbal. Itu masuk ke logam. Nomor 5, golongan 5A hanya unsur bismut atau Bi, itu yang logam. Nah, yang kedua itu non logam. Pada sistem periodik unsur, non logam terletak di bagian kanan mulai golongan 4A sampai golongan 8A, yaitu terdiri dari golongan 4A hanya unsur C atau karbon, golongan 5A unsur N dan P, nitrogen dan fosfor, golongan 6A unsur oksigen, belerang atau S, kemudian unsur Se. Golongan 7 unsur F atau fluorin biasanya disebut, kemudian unsur Cl, Br, I dan At. Golongan 8A unsur helium, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Kemudian yang ketiga semilogam atau metaloid. Unsur yang berada pada perbatasan unsur logam dan non logam bersifat semilogam atau metaloid. Sifat unsur metaloid kadang-kadang bersifat logam, tetapi ada sebagian bersifat non logam. Contohnya misalkan permukaannya mengkilap, titik-titik tinggi seperti logam, dan ada juga yang massa jenisnya dan kerapuhannya seperti non logam kayak gitu. Unsur yang termasuk metaloid adalah boron, Si, Ge, As, Sb, Te, dan Po. Nanti ku cantumin nama-namanya di sampingnya. Kita lanjut ke senyawa. Senyawa ialah zat-zat yang terbentuk dari unsur-unsur melalui reaksi kimia. Sudah tentu jenis senyawa jauh lebih banyak daripada jenis unsur. Sebagai analogi, misalkan nih, dari 26 huruf tersebut yang saya sudah sebutin tadi bahwa huruf itu dianalogikan sebagai unsur. Nah, dari 26 huruf tersebut dapat dibentuk kata dan kalimat yang tidak terhingga jumlahnya. Demikian pula dari 114 jenis unsur yang dapat dibentuk berjuta-juta jenis senyawa. Jadi, yang ada di periodik unsur tersebut bisa dijadikan sebuah senyawa, bisa berikatan dengan unsur satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah senyawa yang tidak terhingga. Bahkan pada detik ini pun banyak para ahli yang masih membuat senyawa-senyawa baru. Unsur berikatan dengan unsur lainnya melalui reaksi kimia. Ya, melalui reaksi kimia berikatan akan membentuk sebuah senyawa. Sifat-sifat suatu senyawa sangatlah berbeda dengan sifat-sifat unsur yang pembentuknya, kayak gitu. Kayak misalkan salah satu contoh, air. Air adalah senyawa yang terbentuk dari unsur-unsur hidrogen. Hidrogen, oksigen, H2O. Nah, hidrogen, air, ini sebuah senyawa.
ini unsur. Ini unsur. Air dibentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Akan tetapi sifat dari air tidaklah sama dengan sifat hidrogen dan oksigen. Air berwujud cair pada suhu biasa atau suhu kamar. Sedangkan hidrogen dan oksigen berbentuk gas. Gas hidrogen sangat mudah terbakar, sedangkan air mustahil terbakar. Nyala api bertambah besar jika diberi gas oksigen, namun sebaliknya, api akan mati jika diberi air. Senyawa tidak memiliki sifat yang sama dari unsur pembentuknya. Contoh yang kedua, natrium klorida. Nah, ini contoh NaCl, ini senyawa, klor ini unsur, natrium ini unsur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa natrium klorida ini garam dapur. Ya. Logam natrium ini sangat berbahaya jika tertelan oleh manusia, sebab dapat meledak ketika bersentuhan dengan air ludah. Demikian pula gas klorin dapat menyebabkan pingsan jika diisap terlalu banyak oleh manusia. Kan tetapi natrium dan klorin dapat bereaksi membentuk senyawa natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur, yang sifatnya atau kegunaannya dapat melezatkan sebuah makanan, dan ini sangat diperlukan oleh tubuh kita. Begitulah senyawa. Senyawa akan bersifat berbeda, sangat berbeda bahkan dari unsur-unsur pembentuknya. Itulah sifat-sifat sebuah senyawa. Oke, kita ke contoh soal. Ini berkaitan dengan unsur dan senyawa. Yang termasuk senyawa itu adalah intan bukan, udara bukan, karena udara ini ada banyak campurannya, ada nitrogen, ada gas nitrogen, ada gas hidrogen, ada gas CO2 dan lain sebagainya. Itu sudah masuk ke campuran. Cat bukan, cat ini ada campuran semuanya campuran. Belerang ini unsur, alkohol baru, benar. Nah, contoh soal yang kedua itu mencari sebuah golongan unsur. Yang mana yang golongan unsur? Nah, kita bongkar satu-satu. Yang A, besi itu unsur, tapi kapur dengan gula itu senyawa. Jadi ini salah. Yang B, tembaga itu unsur, zinc itu unsur, nitrogen itu unsur. Jadi ini jawabannya yang benar. Yang C kenapa salah? Karbon betul unsur, natrium unsur, tapi urea ini senyawa. D kenapa salah? Air itu senyawa, hidrogen dan oksigen itu unsur. E, aluminium unsur, fosfor unsur, perunggu bukan unsur, tapi sudah campuran. Itu saja penjelasan dari saya mengenai unsur dan senyawa ini. Terima kasih, semoga kalian bisa belajar, bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika kalian ada saran atau apapun, kalau misalkan ada rekomendasi tentang materi yang ingin saya jelaskan di video selanjutnya, silahkan komen di bawah, dan juga bisa kalian DM di Instagram aku. Dan kalau misalkan ada penyampaian yang salah dari aku, silahkan juga di komen di bawah di kolom komentar.
dan insya Allah saya bisa menerima itu. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.